Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Aura Salsabila nomor urut 9, 2. Entika Vena nomor urut 11, 3. Kansa Nisrina nomor urut 19, 4. Maulida Amalina nomor urut 21. Di sini kami akan membahas materi mengenai pemberontakan etnis Tionghoa. Pemberontakan luar biasa yang dalam beberapa hari berubah menjadi peristiwa berdarah pembantaian 10.000 lebih orang Tionghoa. Aksi berdarah yang menyerupai genosida sampai pemusnahan etnis ini kemudian dikenal langgeng dengan istilah Chinese Mood atau pembunuhan orang Tionghoa. Meski begitu, orang-orang di Batavia umumnya mengenal peristiwa tersebut dengan sebutan geger Pacinan atau tragedi Angke. Kejadian ini terjadi di tahun 1740. Latar belakang dari pemberontakan Tionghoa terjadi karena beberapa faktor, di antaranya 1. Membludaknya etnis Tionghoa di Batavia. Pada tahun 1740, Belanda mendatangkan 10.000 pekerja dari Tionghoa ke Batavia guna mendukung pembangunan infrastruktur di Hindia Belanda. Jumlah orang Tionghoa yang masuk ke Batavia semakin banyak, muncullah sentimen negatif, ditambah dengan penduduk Tionghoa yang lebih kaya dari penduduk lokal dan penduduk asal Belanda. Adrian Falkenir, Gubernur Jenderal Hindia Belanda pun menerbitkan kebijakan pada tanggal 25 Juli 1740 agar seluruh orang Tionghoa dipaksa memiliki dan memperbarui permisi briefje atau surat izin bermukim, atau masyarakat sering menyebut dengan surat pas. Apabila tidak memiliki surat izin, maka akan ditangkap dan dibuang ke Ceylon atau Sri Lanka untuk dipekerjakan di kebun-kebun pala milik VOC atau akan dikembalikan ke Cina sementara. Penduduk Tionghoa yang kaya akan dikenakan pajak ekstra yang tidak resmi. 2. Tersebar kabar angin di kalangan Tionghoa bahwa secara diam-diam kompeni membuang orang yang malang keluar kapal di tengah lautan. 3. Isu konflik rasial anti-Tionghoa atau fitnah kebencian disebabkan kemarahan penduduk lokal dan orang Belanda yang melihat penduduk Tionghoa yang lebih kaya dari mereka. Padahal tidak semua penduduk Tionghoa begitu. Bahkan sebagian dari mereka hidup miskin dan juga membenci etnis Tionghoa kalangan atas. 4. Anjloknya harga ekspor gula. Penguasa Belanda yang menentukan harga gula sebagai akibat penurunan harga gula di pasar dunia yang disebabkan kenaikan jumlah ekspor ke Eropa. Industri gula di Hindia Belanda merugi. 5. Gubernur Jenderal Adrian Falkenir mengatakan bahwa ia akan mengambil tindakan tegas pada etnis Tionghoa yang memberontak, menyatakan bahwa kerusuhan apapun dapat ditanggapi dengan kekerasan mematikan bila para etnis Tionghoa melakukan pemberontakan dan diberlakukan tanggal 7 Oktober 1740. Peristiwa puncaknya karena pernyataan Falkenir pada 1 Oktober 1740, para penduduk etnis Tionghoa marah. Mereka mengamuk dan menyerang objek vital di Batavia dan menyebabkan 1 orang sersan terbunuh. Pernyataan Falkenir tersebut berlakukan pada tanggal 7 Oktober 1740 setelah ratusan orang keturunan Tionghoa, banyak di antaranya buruh di pabrik gula, membunuh 50 pasukan Belanda. Penguasa Belanda mengirim pasukan tambahan yang mengambil semua senjata dari warga Tionghoa dan memperlakukan jam malam. 2 hari kemudian, setelah ditakutkan desas-desus tentang kekejaman etnis Tionghoa, kelompok etnis lain di Batavia mulai membakar rumah orang Tionghoa di sepanjang Kali Besar. Sementara itu, pasukan Belanda menyerang rumah orang Tionghoa dengan meriam. Kekerasan ini dengan cepat menyebar di seluruh kota Batavia, sehingga lebih banyak orang Tionghoa dibunuh. Meski Falkenir mengumumkan bahwa ada pengampunan untuk orang Tionghoa pada tanggal 11 Oktober, kelompok pasukan tetap terus memburu dan membunuh orang Tionghoa hingga tanggal 22 Oktober.
saat Valkenir dengan tegas menyatakan bahwa pembunuhan harus dihentikan. Di luar batas kota, pasukan Belanda terus bertempur dengan buruh pabrik gula yang berbuat rusuh. Setelah beberapa minggu penuh pertempuran kecil, pasukan Belanda menyerang markas Tionghoa di berbagai pabrik gula. Orang Tionghoa yang selamat mengungsi ke Bekasi. Diperkirakan bahwa lebih dari 10.000 orang keturunan Tionghoa dibantai. Jumlah orang yang selamat tidak pasti. Ada dugaan dari 600 sampai 3.000 yang selamat. Hingga pada 2 November, Belanda yang dibantu Kesultanan Cirebon dan Banten berhasil mematikan perlawanan etnis Tionghoa dan meminta gencatan senjata. Setelah bentrokan usai, Belanda melakukan lokalisasi pada penduduk Batavia yang merupakan etnis Tionghoa dan menempatkannya pada satu kawasan tempat yaitu Pecinan atau Chinatown yang sekarang bernama Glodok, dan tentunya dengan aturan yang ketat dan surat izin untuk keluar masuk. Beberapa etnis Tionghoa yang berhasil melarikan diri ke Jawa terus mencoba menyerang pos perdagangan Belanda di bawah pimpinan Kiai Panjang yang dibantu Kesultanan Mataram saat itu yaitu Paku Buwono II. Penyerangan-penyerangan ini juga menjadi latar belakang konflik baru yaitu Perang Jawa pada tahun 1741 sampai 1743 dengan tentara gabungan Tionghoa dan Jawa melawan pasukan Belanda. Setelah itu, Valkenir dipanggil kembali ke Belanda dan dituntut atas keterlibatannya dalam pembantaian ini. Gustav Willem van Imhoff menggantikannya sebagai gubernur jenderal. Etnis Tionghoa pun kembali dikerjakan sebagai buruh pabrik gula. Peristiwa ini pun terkenal dengan sebutan geger pecinan. Hingga zaman modern, pembantaian ini kerap ditemukan dalam sastra Belanda. Pembantaian ini mungkin juga menjadi asal nama beberapa daerah di Jakarta seperti Rawabangke, Tanah Abang, dan Angke. Kesimpulan, peran etnis Tionghoa saat itu sangat besar. Mereka sangat membantu memperkuat perekonomian di Hindia Belanda. Etnis Tionghoa saat itu pun membantu dalam melawan kependudukan VOC yang menyengsarakan. Kepahlawanan Raden Mas Said Laskar Tionghoa yang membantu saat berjuang melawan Verenigd Oost-Indische Company tidak dapat dilepaskan. Sebaliknya, ketika mengungkap perjuangan Kiai Panjang, peran RM Garendi atau Sunan Kuning tidak dapat diabaikan begitu saja. Sekarang kita tinggal di Indonesia dengan berbagai keragaman. Sudah sepatutnya pikiran kita tidak stuck di tahun 1740. Walau berlainan etnis, agama, warna kulit, dan suku, tapi kita tetap satu, yaitu Indonesia yang dapat bekerja sama untuk mencapai cita-cita bersama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.